Oh ini dia. Iya. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita hai. Selamat siang. Oh, sore kali ya. Selamat sore ya Mas Deva. Iya, selamat siang menjelang sore, Nandra. Selamat siang menjelang sore, betul. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah, baik. Lu apa kabar? Baik. Gimana kabar? Ya, begini-begini aja. Sama kita semua. Oh, minum kopi enak banget. Kita gini-gini aja, tetap di rumah, tetap seru di rumah, menjaga apa ya, biar nggak terlalu banyak melebar kali ya virus-virusnya. Jadi kita tetap di rumah. Mas Deva gimana? Bagaimana? Mas Deva gimana kabar? Ya, alhamdulillah baik. Memang nggak bisa dipungkiri karena sudah lama di rumah. Kalau gue kan total berarti sekarang udah lebih dari sebulan di rumah kan berarti. Iya betul. Memang ada saat-saat dimana rasa bosan tuh udah mulai datang. Cuman gue pikir itu manusiawi dan rasa bosan tuh pilihan gitu. Artinya lu mau berkutat dengan rasa bosan itu atau lu mengatasinya dengan melakukan hal-hal yang justru bisa menghibur lu, memberikan nilai-nilai positif atau nilai tambah buat diri lu gitu. Misalnya belajar hal baru atau mungkin menemukan minat dan hobi baru gitu. Kalau gue sih mengatasinya dengan begitu ya. Berarti kesibukannya adalah menemukan hal yang baru. Apa nih kira-kira? Oke, sebagai seorang aktor, gue rasa gue punya tanggung jawab lebih untuk mendalami yang namanya filmmaking. Selama ini memang gue bagian daripada industri film, cuma kan terkhusus sebagai seorang aktor aja. Biasanya ada depan kamera. Gue tuh sekarang di rumah gue pakai untuk belajar bagaimana sih kalau kita di balik layar gitu. Mulai dari produksi. Gue mulai dengan hal sederhana, misalnya gue bikin shot-shot sederhana di rumah. Bahkan sebelum itu gue tulis dulu materinya, gue mau bikin apa, terus gue bikin blocking shotnya, habis itu gue mulai take satu-satu, setelah itu gue edit sendiri, gitu-gitu sih, lebih yang gue sekarang lagi lakuin, hal baru yang sedang gue pelajari di rumah. Masih pakai itu nggak sih kalau misalnya dulu kan, kalau biasanya kalau misalnya artis ya atau aktor gitu kan, di depan kaca baca skrip sambil ngelihat pantulannya, itu masih kayak gitu nggak sih? Kalau gue justru udah nggak melakukan hal itu gitu. Maksudnya mungkin sebagian teman-teman ada melakukan, cuma ada juga memang teori yang mengatakan bahwa bagus untuk kamu latihan di depan cermin sehingga kamu bisa melihat ekspresi seberapa range emosi yang kamu tampilkan gitu saat kamu beradegan atau berperan gitu. Cuma masalahnya kadang-kadang ini juga bisa jadi hal yang bikin kita jadi keliru dalam acting. Dalam arti gini, kalau kita melihat diri kita depan cermin, kita pasti punya kecenderungan di mana kita ingin tampil bagus, kita nggak pengen kelihatan jelek. Nah itu juga jadi justru bisa jadi bumerang. Jadi terusnya kalau gue untuk melatih lagi, untuk memperluas range acting, gue jarang melakukan itu ya. Hampir tidak pernah malah acting di depan cermin gitu. Justru yang gue lakukan adalah, gue kan suka baca, jadi di rumah tuh gue baca, cuma memang ada beberapa misalnya, kalau gue menemukan paragraf yang menarik, akan gue baca dengan suara. Jadi gue mengeluarkan suara ketika gue membacanya. Gitu. Jadi berusaha mengimpersonate apa yang ada di ininya ya, bukunya atau gimana gitu ya? Lebih ke interpret sih. Jadi lu coba untuk menginterpretasikan apa yang lu baca dengan pilihan intonasi, kemudian juga dengan emosi yang berbeda-beda gitu. Dengan paragraf yang sama. Biasanya sih begitu ya. Sebelum kita melanjut lebih jauh, dari tadi banyak ngucapin happy birthday Deva Mahendra, kemarin ulang tahun ya. Terima kasih. Selamat, semoga sehat, sukses selalu. Amin. Kalau gue sih sekarang di ulang tahun yang 30, gue justru doa, gue terima kasih, gue dikasih doa gitu. Tapi doa yang sama juga gue ingin kembalikan ke teman-teman yang sudah mendoakan, karena yang paling penting saat ini yang kita bisa adalah saling mendoakan, karena kan kita berjarak. Jadi memang satu hal yang paling kita bisa kasih, yaitu ya saling mendoakan gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi nonton live ini sehat, begitupun juga Nandra ya. Amin sama-sama. Apa rasanya nih? Ini pasti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ulang tahun pas lagi stay at home, lagi lockdown, PSBB gini. Apa sih rasanya gitu sekarang? Mungkin nggak ada yang nyamperin jam 1 malam lagi gitu di depan rumah.
Jadi memang sebenarnya gue tiap pergantian jam gitu saat gue ulang tahun memang lebih gue pakai untuk apa ya, introspeksi sih. Jadi emang gue pakai untuk momen gue sendiri gitu. Ya gue berdoa, bersyukur atas usia yang diberikan gitu, waktu yang dipanjangkan. Lebih ke situ sih. Kalau momen kumpul sama teman-teman tuh biasanya pas di hari H, tapi mungkin siang atau mungkin malamnya gitu, sekedar syukuran kecil-kecilan. Kalau sekarang dan teman-teman gue paham bahwa gue sering banget memang melakukan itu di tiap-tiap momen-momen gue ulang tahun. Jadi memang hampir jarang lah ada yang nyamperin ke rumah kayak ngasih surprise tengah malam gitu. Dari dulu, Jadi dari sekolah belum ada yang pernah nih. Mereka ngerti ketemu Devanya tuh besok. Tapi alhamdulillah kiriman kue yang datang ke rumah lumayan banyak. Oke. Tapi dari dulu pas SMA gimana? Ada yang pernah nggak sih kayak datang ke rumah tiba-tiba gitu? Waktu SMA juga enggak. Waktu SMA juga enggak. Karena orang tua gue tuh kan termasuk galak ya. Jadi kalau ada teman-teman gue datang ke rumah tuh kayak diusir. Datang ke rumah gitu. Jadi biasanya gue jadinya yang lebih seneng main ke rumah temen gitu. Oh, justru yang ulang tahun yang pergi ya? Yang ulang tahun yang nyamperin. Dulu berarti ya, dulu. Deva adalah tim yang ulang tahun. Ada sutradaranya Serigala Langit nih, Pak Reka Wijaya. Ini juga komen, Dirgahayu, Letu Penerbang Gading, sehat dan sukses. Terima kasih Pak Reka, sehat terus. Wah, ini kayaknya jabatan Letu ini udah menempel nih ke seorang Deva Mahendra. Iya, menempel. Tapi gue juga tidak mau terlena dengan dibilang Letu. Itu terus terang ya, maksudnya dengan gue memerankan Letu Penerbang Gading Baskara itu salah satu peran dan karakter keren yang pernah gue mainkan gitu. Terima kasih untuk kesempatannya yang gue dapet. Bener-bener kesempatan yang luar biasa. Cuma begitu gue tahu dan gue kenal teman-teman penerbang aslinya gitu, gue jadi mengerti bahwa tidak mudah sebenarnya untuk lu sampai di level itu. Jadi memang banyak yang harus dikorbankan. Lu harus berjuang sekeras mungkin. Lu harus tidak mudah menyerah untuk sampai di level Letu Penerbang tadi itu. Jadi gue salut sama pilot-pilot tempur Indonesia yang jago-jago dan andal-andal. Oke, berarti sekarang kita coba bahas sedikit tentang Serigala Langit nih. Sayang banget harus mundur pastinya ya. Betul. Padahal keren banget waktu itu, sempat lihat pas lagi launchingnya juga di Halim, itu keren banget sih. Dapat feel-nya, kerennya untuk jadi seorang TNI Angkatan Udara itu emang sebenarnya keren banget gitu kan. Nah, kalau misalnya boleh Mas Deva, boleh ceritain sedikit nggak sih film Serigala Langit itu tentang apa? Mungkin teman-teman seru di sini ada yang join tapi nggak update dengan film Deva Mahendra, karena dari tadi masih ada aja yang manggil Deva itu Bastian. Kayaknya udah agak kemarin ya Bastian. Stereotyping itu wajar sih. Gua rasa maksudnya ketika seseorang atau seorang aktor sukses memerankan sebuah peran, maka peran itu akan menempel dan penontonnya itu tidak rela peran itu ditinggalkan oleh sang aktor. Wajar sih, sampai sekarang masih banyak yang manggil Bastian. Gak apa-apa. Tapi gue juga yakin dan percaya bahwa penonton film gue di bioskop kayaknya udah gak manggil Bastian lagi ya, karena mereka nonton film-film gue gitu. Ini biasanya nih masih streaming gratis di YouTube, nonton sitkom. Ya, itu. Nonton gratis kan di YouTube. Nggak apa-apa, terima kasih, kan bisa mengisi waktu luang di rumah. Oke. Balik lagi kita ngomongin Serigala Langit. Boleh. Sebenarnya secara singkat Serigala Langit ini film bergenre drama, di dalamnya ada bumbu-bumbu romansanya, terus juga ada actionnya, banyak konflik di dalam. Tapi secara garis besar ini sebenarnya film dengan bergenre drama, berlatar dengan latar TNI AU gitu. Karakter utamanya TNI AU gitu. Gue di sini berperan sebagai Letu Penerbang Gading Baskara. Ya kurang lebih ini perjalanan seorang manusia menemukan dirinya gitu. Jadi konflik ini dihadapi, saya rasa setiap orang gitu ya. Setiap orang yang harus masuk ke dunia yang baru, kemudian menyesuaikan diri. Pasti kan ada gesekan-gesekan, ada singgungan gitu-gitu. Cuma kebetulan latarnya adalah TNI AU. Gitu. Kalau misalnya persiapannya nih kan kita tahu TNI AU kan pasti badannya pasti bagus,
pasti terjaga lah gitu. Itu persiapan dari Deva sendiri gimana sih? Apakah pertamanya harus ikut yang workout yang benar-benar lama gitu untuk bikin badan tuh six pack gitu? Sebenarnya persiapan fisik kita nggak terlalu fokus ke sana ya. Dari awal tuh memang tidak ada persiapan fisik tuh lebih begini. Kalau dibilang pilot-pilot tempur itu badannya selalu bagus, to be honest, jujur enggak juga. Tapi kalau dibilang penerbang tempur tuh badannya kuat, yes. Jadi dengan postur mereka yang beragam gitu ya, ada yang kurus banget yang saya temuin, ada yang berisi banget gitu, ada yang seperti saya ini justru lebih banyak gitu. Karena kenapa? Kebiasaan dari para penerbang tempur ini, karena kalau mereka bawa pesawat tempur itu kan di atas di udara ketika mereka bermanuver, mereka akan mengalami yang namanya G-force. G-force itu mereka bisa ada yang sampai 8, terdengar ya azan ya, rumah saya dekat masjid. Sama di sini juga. Iya. Ini nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Nggak apa-apa. Iya, jadi apa namanya? Mereka tuh terbiasa dengan G-force. Mereka harus berhadapan dengan G-force. Nah, G-force ini kan sesuatu yang buat awam sebenarnya itu berat banget. Sehingga untuk para pilot sendiri mereka ada latihan khusus, bahkan mereka harus kadang-kadang sampai ke luar negeri untuk tes G-force dan lain sebagainya. Ada alat-alat simulasi yang harus mereka lewati. Jadi bukan secara tampilan sebenarnya jadi gini nih. Kita bisa saja bertemu dengan atau berpapasan di sebuah tempat dengan penerbang tempur, tapi kita nggak menyadari kalau mereka itu adalah penerbang tempur. Dengan tampilan yang sederhana, seadanya, bahkan secara fisik tuh bukan yang kayak teman-teman lihat, wah pilot tempur tuh ini ya, kayak di film-film luar tuh yang harus badannya harus gimana. Karena bukan itu yang dikejar, bukan secara look-nya, tapi bagaimana kondisi fisiknya itu sendiri. Jadi penerbang-penerbang tempur itu mereka kalau latihan fisik, mereka punya kecenderungan untuk latihan fisik yang sifatnya beban. Jadi mereka latihan beban-beban berat, sehingga mereka terbiasa, tubuhnya terbiasa untuk menahan beban berat. Sehingga ketika mereka di udara bermanuver dengan G-force, mereka kuat dan bisa tahan. Gitu. Pas lagi syuting, ada nggak sih adegan yang diperanin sendiri oleh Deva dan mungkin Yosi ya? Pas lagi di pesawat itu ada nggak? Atau mungkin pernah ikut nggak sih di situ? Ada. Tentu ada, karena itulah ya, di film Serigala Langit ini bermimpi pun saya nggak pernah gitu, bermimpi untuk naik jet tempur Indonesia. Bermimpi pun saya nggak berani, rasanya terlalu jauh untuk ke sana gitu. Tapi lewat film Serigala Langit akhirnya saya diberi kesempatan untuk bisa terbang beneran, naik pesawat tempur. Can you imagine that something incredible yang bisa dirasakan oleh orang awam? Itulah saya bersyukur bisa menjadi bagian dari industri film, kemudian mendapatkan kesempatan yang langka, termasuk pun juga kesempatan untuk akhirnya bisa berada di kokpit pesawat tempur yang melindungi Indonesia ini loh. Dan dibawa terbang dan merasakan yang selama ini kita hanya bisa baca dan kita dengar dari cerita-cerita yang seperti saya bilang tadi, G-force itu. Akhirnya kita dikasih kesempatan untuk bisa ngerasain langsung G-force itu tekanannya seperti apa, dan itu gila banget. Jadi memang sebelumnya memang dilatihnya juga dilatih workoutnya beban gitu juga ya, biar ngadepin G-force tuh nggak kaget, nggak pingsan biasanya orang. Betul. Kita latihannya tuh kebanyakan memang latihan beban-beban berat. Kayak saya saya lebih milih untuk melakukan deadlift, latihan-latihan yang sifatnya compound ya. Jadi latihan-latihan dengan berfokus pada otot-otot besar gitu. Jadi memang latihannya pun dengan beban-beban yang berat gitu, seberat-berat mungkin dengan repetisi sedikit mungkin. Jadi memang body mass-nya masa tubuhnya memang mau tidak mau akan membesar karena ototnya terbiasa latihan beban berat sehingga dia menyesuaikan sehingga dia membesar. Tapi itu terbantu banget karena memang itu yang dikasih tahu dari awal sama para pilot. Harus langsung kasih tahunya itu ya. Sesekali di rumah atau mungkin di hotel gitu sebelum kita syuting ya lakuin handstand gitu, jadi darahnya itu terbiasa mengalir ke kepala untuk beberapa menit, kemudian balik lagi, begitu lagi, gitu-gitu.
Selain dari tadi yang si naik pesawat ini dengan import-nya ya, ada sesuatu lagi nggak sih yang seru yang dari proses syutingnya? Apakah ada kendala atau ada keseruan yang nggak bisa yang selalu diceritain pas lagi ngumpul-ngumpul bareng cast-nya, bareng Yosi, bareng Anya segala macam itu ada nggak sih? Uh, Keseruannya adalah akhirnya gue jadi lebih tahu bagaimana kehidupan penerbang tempur yang selama ini terkesan misterius banget. Kita kan mana tahu penerbang tempur Indonesia tuh mereka seperti apa kesehariannya, yang saya bilang tadi. Kita bisa saja, mungkin teman-teman yang nonton live ini mungkin sering berpapasan dengan mereka, tapi kita nggak. Biasanya kan kalau kita papasan dengan angkatan nih, kita tahu gitu. Kita tahu bahwa oh sepertinya mereka TNI nih. Nah, penerbang-penerbang tempur itu mereka saking sederhananya secara tampilan di luar jam tugas mereka, kalau kita ketemu dengan pakaian sipil itu nggak begitu terlihat. Jadi saya bersyukur banget akhirnya saya bisa melihat bagaimana kehidupan keseharian mereka, apa yang mereka lakukan. Karena yang buat saya menjadi kesempatan paling langka adalah itu dia tadi. Akhirnya saya bisa tahu bagaimana pilot-pilot tempur di luar tugas mereka menjaga kedaulatan NKRI lewat udara gitu ya. Bagaimana cara mereka berinteraksi as a human being. Apa yang mereka, musik seperti apa sih yang pilot tempur dengerin kan? Pasti penasaran kan? Kayak kita kan ada yang dengerin pop, ada yang dengerin dangdut, R&B macam-macam. Nah, kalau pilot tempur tuh rata-rata dengerin apa sih? Gitu. Ternyata ya seleranya sama aja seperti kita, just like normal people, tapi mereka dengan kecintaan, dedikasi yang lebih ketimbang yang lainnya dalam hal mencintai Indonesia. Terus juga saya dapat kesempatan untuk berakting dengan kepala staf Angkatan Udara, face to face, langsung dalam frame yang sama. Itu juga kesempatan yang langka. Saya kan tidak bisa gitu, tiba-tiba saya Deva Mahendra gitu, ngajak Kasau ketemu, duduk bareng, nggak mungkin gitu. Kalau bukan lewat film ini, saya tidak dapat kesempatan itu. Makanya saya terima kasih banget untuk Emotion, Reka Wijaya, Hamka Hamdaru, produser-produser yang ada di film ini, Pak Arnold, Pak Aves, mereka kasih kesempatan yang bahkan buat pemain-pemain lain juga, buat kita semua pemain yang terlibat di film ini kesempatan yang dahsyat sih, once in a lifetime. Oke. Setelah tadi dijelasin tentang TNI penerbang ya, Deva pengen nggak sih, walaupun ini udah umur 30 tahun, udah terlambat, tapi pengen nggak sih cara jadi join TNI AU misalnya? Saya dulu kan memang sempat pengen banget, saya sempat kepikiran lah, karena memang orang tua saya pengen gitu. Orang tua saya dulu pengen banget saya gabung di, kalau nggak di TNI ya Polri gitu. Pokoknya TNI Polri. Mereka bersikeras banget untuk saya bergabung di TNI Polri. Namun saya yang waktu itu memang tidak terpikir, karena saya merasa bahwa jiwa seni saya terlalu kuat, sehingga saya rasa itulah dimana jalan hidup saya harus memilih ke arah sana gitu. Jadi saya memilih untuk kuliah seperti biasa gitu, sehingga saya bisa meneruskan minat saya, passion saya, dan syukur-syukur itu bisa menjadi tempat saya cari makan gitu. Alhamdulillah itu semua tercapai. Mereka pengen banget gitu saya jadi TNI. Nah, dan waktu dulu kalau saya ingat-ingat, saya yang tiap kali diminta jadi atau masuk di TNI Polri setelah lulus SMA yang selalu menghindar. Begitu saya gabung di film ini dan melihat betapa kerennya pilot-pilot tempur Indonesia, saya jadi nyesel sih sebenarnya. Nyeselnya datangnya terlambat sih emang biasanya. Iya, memang selalu. Jadi saya malah bilang loh sama teman-teman TNI AU gitu yang terlibat di tempat kita syuting, bahkan kemarin di press club juga saya sempat ngomong gitu, kalau umur saya masih 22 aja saya akan daftar, karena kan setahu saya batas terakhir untuk mendaftar TNI AU itu umurnya 22 tahun. Kalau umur saya masih 22 tahun, saya rela melepas apa yang saya punya sekarang untuk bergabung sama TNI AU, dalam hal ini penerbang tempur. Oke. Untungnya Indonesia, bukan untung kali ya, sayangnya Indonesia tidak diwajibkan untuk wajib militer ya, seperti di Korea mungkin. Ya. Gimana tuh kalau misalnya di Indonesia ada wajib militer, berarti Deva akan seneng nih ya? Wah, akan seneng, karena waktu itu saya menolak karena saya tidak tahu gitu. Yang saya lihat kan paman-paman saya kan memang ada yang TNI Polri, tapi mereka tidak ada yang di TNI AU, seingat saya, di Angkatan Darat gitu. Terus juga ada yang polisi.
yang saya lihat hanya kehidupan sehari-hari mereka setelah mereka di rumah gitu, di mana mereka tidak sedang bertugas. Sementara sebenarnya yang perlu saya saksikan adalah bagaimana ketika mereka bertugas, dan itu keren banget. Nah, dulu saya melewatkan kesempatan itu. Kalau saya lihat dan saya tahu bagaimana mereka bertugas, pasti saya akhirnya ketika diminta untuk masuk TNI Polri, saya pasti mau. Ya, oke. Berarti film Serigala Langit sekarang udah mengalami delay, postpone sedikit. Itu ya, udah ada bocoran nggak sih kapan kira-kira bisa ditayang? Mau tayang? Kalau kapan ya tentu saya rasa sampai pandemi ini benar-benar selesai ya. Karena bukan hanya Serigala Langit yang mengalami postpone, saya rasa banyak sekali film-film Indonesia, bahkan Hollywood juga postpone karena distribusi filmnya, tempat-tempat media filmnya diputar itu segala macam juga berhenti beroperasi. Bioskop-bioskop Indonesia tutup, bioskop-bioskop dunia tutup. Jadi memang mau tidak mau kita harus tetap bersabar gitu. Dan kami sebagai pemain yang memang sebenarnya tugasnya kemarin sudah selesai, kami sudah berakting, kami sudah bermain. Ini kan saya rasa lebih menjadi beban daripada production house, kemudian juga distributor filmnya, tim promosinya, karena memang mereka mau tidak mau sementara harus postpone, menunggu sampai segala sesuatunya selesai dulu. Jadi ya paling yang sekarang bisa dilakukan adalah ya kita berdoa, kemudian kita juga ya berusaha itu salah satunya dengan tetap diam di rumah saja bagi yang bisa atau yang bisa membawa pekerjaan di rumah, yang tetap beraktivitas, jangan lupa physical distancing, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga makanan, karena sekali lagi ini penyakit yang menyerang imun. Kalau misalnya imun kita kuat, mudah-mudahan kita bisa terhindar. Tapi sekali lagi tetap ya mendengarkan semua imbauan yang memang sudah disebarkan berdasarkan memang kenyataan gitu. Jadi memang kita diminta untuk melakukan physical distancing itu karena memang ada risetnya. Ya paling itu saja yang bisa kita lakukan sekarang ini. Iya betul. Oke, itu bagus banget sih, bener banget. Dan by the way tadi ada yang nanya-nanya siapa yang atas, maksudnya saya adalah admin CGV. Pasti followers Deva Mahendra nih. Kita ada pertanyaan dari Instagram, dari teman-teman seru CGV. Boleh ditanya, ini dipilih aja yang 3 aja, kalau dipilih semua nanti kepanjangan. Ini satu dari ini udah dipilih, udah sortir, tenang aja. Mantap. Ini ada @eli_nurlaili26, adegan yang sulit menurut Deva waktu syuting Serigala Langit apa? Salah satu adegan yang sulit waktu syuting Serigala Langit itu adalah adegan simulasi terbang. Jadi saya harus mengkoreografikan simulasi mengoperasikan pesawat tempur. Jadi itu yang biasanya dilakukan oleh siswa-siswa sekolah penerbangan. Jadi mereka sebelum terbang atau mungkin mereka sebelum ujian, mereka tuh harus menghafal di mana kira-kira tombol yang harus dihidupkan, dan prosedurnya dimulai dari paling awal sampai terakhir gitu. Nah itu sambil menutup mata biasanya mereka akan melakukan simulasi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu adegan yang menurut saya cukup bikin saya deg-degan karena memang waktu persiapan dan juga waktu untuk saya belajar itu sangat amat sedikit sekali. Tapi kemarin pas sutradaranya Pak Reka happy dengan hasilnya, jadi ya mudah-mudahan juga nanti teman-teman yang nonton happy. Itu salah satu adegan yang paling seru sih menurut saya. Kalau ini pertanyaan selanjutnya dari Fafa Rosida _ gimana bikin postur berisi jadi six pack kayak sekarang? Enggak, saya sekarang enggak dalam kondisi six pack. Itu mungkin ini ya. Kan memang banyak juga nih di sosial media yang bertanya terus, kok kadang-kadang Kak Deva kurus, kadang-kadang berisi gitu. Ya sebenarnya itulah, kalau saya bersyukurnya indahnya hidup menjadi seorang aktor gitu, dimana kita kadang-kadang kita bisa merasakan menjadi bentuk fisik seseorang tertentu demi menghidupkan sebuah peran gitu. Kalau saya pribadi gitu, secara mungkin gitu ya, sebagai manusia biasa, kalau punya pilihan untuk
begini-begini saja, mungkin saya akan memilih untuk ya sudah begini-begini saja gitu ya. Saya tidak harus mengejar bentuk fisik tertentu, tapi kadang-kadang karena tuntutan sebuah karakter mau tidak mau harus naik. Bahkan saya dulu pernah sampai hampir 100 kilo waktu main di Partikelir itu karena memang badan saya lagi bulking, saya lagi latihan beban terus gitu, untuk menambah massa otot sebelum akhirnya saya cutting gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya tentunya apa dulu tujuannya gitu. Kalau misalnya tujuannya ingin kurus, oke, caranya berarti adalah defisit kalori, kekurangan kalori. Jadi setiap manusia atau setiap orang itu punya jumlah kalori per hari gitu. Jumlah asupan kalori per hari. Misalnya per hari seseorang tersebut dia butuh 2000 kalori untuk sekedar maintenance dan menjaga bentuk tubuhnya agar tetap sama. Berarti kalau mau kurus, makan kurang daripada itu. Bisa 1500 kalori per hari, bisa kalau sudah terbiasa dengan pola dietnya mungkin bisa lebih dikurangi 1300 per kalori dari yang sebenarnya butuhnya 2000. Nah, kalau untuk menaikkan massa otot, begitupun sebaliknya gitu. Hal itu berlaku sebaliknya, yaitu surplus kalori. Jadi misalnya asupan kalorinya butuhnya per hari itu 2000, berarti konsumsinya lebih dari itu, 2500, bisa 3000, dibarengi dengan latihan beban. Jadi memang untuk dulu kan saya kurus banget ya. Jadi kalau teman-teman nonton di sitkom saya dulu, memang saya kurus banget karena memang jenis olahraganya dulu tuh saya hanya olahraga lari. Saya selalu bangun jam 5 atau setengah 6. Jam 6 saya akan sempatkan lari dulu sekitar 30 menit, terus latihan beban yang ringan-ringan sebelum akhirnya saya live di televisi. Dulu karena memang ada program pagi live terus, jadi memang rutinitas itu saya jalankan. Tapi begitu sekarang, saya lebih banyak latihan beban yang sifatnya berat-berat banget, pun juga terbawa dengan kebiasaan kemarin latihan untuk persiapan Serigala Langit, jadi memang massa ototnya semakin besar gitu. Karena latihan beban. Jadi otot itu, tubuh itu akan menyesuaikan sesuai dengan kebiasaan kita. Berarti setiap hari sekarang tetap latihan juga ya? Terus terang, saya memang orang yang selalu olahraga di rumah saja. Karena saya nggak suka olahraga saya berhenti membership di gym-gym di mall karena capek ya, gymnya di mall. Kita mau ke tempat olahraga aja harus melewati keramaian, restoran, coffee shop, dan itu kan godaan terbesar. Godaannya betul. Jadi saya memutuskan untuk berhenti berlangganan dan saya memilih untuk membeli alat-alat sederhana. Saya tempatkan di rumah untuk latihan. Dulu saya rajin sekali, tapi begitu ada imbauan untuk tetap di rumah saja, entah kenapa motivasi itu hilang. Dan syuting pun udah selesai. dan lagi memang tidak ada syuting gitu. Terakhir saya sempat syuting film baru, by the way, tapi baru sempat jalan beberapa hari. Sayang sekali harus dipospon. Jadi memang kita udah jalan beberapa hari, udah hampir seminggu, lalu kemudian imbauan untuk berada di rumah saja, kemudian juga imbauan untuk menghentikan aktivitas yang sifatnya membawa keramaian itu diberhentikan. Ya udah, akhirnya kita pospon. Tapi udah jalan beberapa hari. Ini ada lagi pertanyaan lagi Mas ya? Ya. Gimana cara mendalami peran sebagai Gading Bhaskara? Apakah ada referensinya atau mungkin ada? Kan kita semua tahu ya kalau film Angkatan Udara tuh yang paling terkenal tuh Top Gun. Apakah dari situ referensinya atau gimana? Enggak dong, justru saya nggak nonton Top Gun sama sekali. Karena Top Gun justru ya? Karena Indonesia juga sebenarnya punya referensi film pesawat tempur juga kalau kita mau nyari. Jadi di tahun 90-an kalau saya tidak salah, kita punya film serupa, judulnya Perwira Ksatria, yang main tuh Dede Yusuf dan Doni Damara. Oh, makanya mereka muncul lagi di sini ya? Tentang penerbang tempur. Meskipun tidak ada kaitannya, mereka memang main, tapi tidak berkaitan film yang dulu dengan film yang sekarang. Jadi saya rasa dengan adanya film kita sendiri, saya juga ngapain saya harus mencari referensi jauh-jauh gitu. Dan lagi untuk menghidupkan karakter Gading Bhaskara, kami dimudahkan sekali dengan akses bisa bertemu dengan teman-teman TNI AU, penerbang tempur, bahkan juga yang bukan penerbang tempur, staf-staf AU, kita juga dibolehkan untuk bisa bertemu, ngobrol, bincang-bincang, kemudian juga
bertanya seputar keseharian mereka. Jadi saya rasa saya nggak perlu referensi aneh-aneh gitu. Karena Oke. gimana pun kan saya nggak mau juga menghidupkan karakter ini menjadi karakter yang sepertinya akan terlalu sempurna, tidak ada celahnya gitu. Seperti yang saya bilang di awal Oke. bahwa dengan latar TNI AU, penerbang tempur ini hanyalah manusia biasa yang punya kecintaan terhadap Indonesia secara luar biasa seperti itu. Oke. Keren banget, keren banget. Berarti makin nggak sabar nih ini ya Serigala Langit ya. Ya, gara-gara lu ngajak gue bincang-bincang. Ini soalnya dari kemarin memang rame banget yang nanya. Kak, itu masih jadi nggak sih 2 April? Kak, masih jadi nggak sih April? Saya rasa teman-teman di daerah juga mungkin masih banyak yang belum, entah memang mereka menghindari untuk membaca berita atau bagaimana, tapi kayaknya memang banyak yang tidak tahu kalau bioskop itu di seluruh daerah tutup. Yes, benar sekali. Termasuk CGV dan TV teman-temannya. juga tutup kan? Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir dari Oke. sosial media. Mas Deva lebih milih syuting sitkom atau film layar lebar dan kenapa? Oke. Eh, buat teman-teman yang mungkin udah ngikutin perjalanan karir saya dari awal pasti paham lah bahwa sebelum akhirnya saya terjun ke sitkom, saya memang dari awal sudah main film gitu. Jadi saya memang dari awal saya udah menaruh hati saya di film. Jadi kalau disuruh milih sebenarnya dua-duanya menyenangkan, dua-duanya punya lebih dan kurang gitu. Eh, Cuma secara media kan ini media yang berbeda. Yang satu di layar lebar, sementara yang satunya lagi itu untuk televisi gitu. Dan akhirnya ini membuat juga penontonnya Deva itu jadi terpecah. Ada penonton Deva hanya nonton di TV doang, ada penonton Deva yang hanya di bioskop doang gitu. Jadi itu dia tadi saya bilang, yang masih manggil Bastian itu yang mungkin hanya nonton YouTube. Kalau sekarang kan di YouTube nih, nonton gratis di YouTube atau mungkin di TV. Sementara yang tidak dengan panggilan Bastian, saya rasa yang memang sering nonton saya di film-film yang ada di bioskop gitu. Oke. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau lebih suka mana, saya nggak bisa milih sih, karena inti dari dua-duanya adalah berakting gitu. Berakting adalah apa ya? Berakting sampai sejauh ini adalah passion yang masih saya pilih secara konsisten gitu. Tempat untuk saya menghasilkan sebuah karya, pun tempat di mana saya mencari makan gitu. Jadi dua-duanya menyenangkan, punya lebih dan kurang masing-masing. Cuma memang bisa dibilang sampai sejauh ini ya saya lebih produktif secara industri film ya. Justru bahkan kalau yang untuk tayang di TV itu saya rasa hanya sitkom itu, kemudian juga ada dulu beberapa FTV lama gitu. Tapi tidak banyak yang sifatnya untuk televisi, malah lebih banyak filmnya gitu yang saya kerjakan. Oke. Dan mundur lagi sebelum film, bahkan sebelum sitkom, Deva Mahendra adalah seorang yang pernah berkompetisi di Indonesian Idol. Benar nggak tuh? Ini saya juga mau luruskan. Coba Nandra teruskan. Iya, berkompetisi di Idol, kemudian apa? Gimana? Mau balik ke musik, lebih pilih ke bintang film atau musisi? Jadi sebenarnya kalau memang kita cari informasi di Wikipedia dari yang saya baca juga, ya saya juga belum coba untuk mengubah isi Wikipedianya sih ya. Kalau di Wikipedia dibilangnya kan saya jebolan dari ajang pencarian bakat. Oke. Yang mana sebenarnya keliru banget gitu. Banget kelirunya tuh benar-benar keliru banget, karena saya benar-benar memulai karir saya ya dari acting. Jadi saya ikut, mungkin kalau saya cerita sedikit gitu ya. Jadi saya ikut ajang pencarian bakat itu waktu saya kelas 1 SMA. Sementara saya baru terjun ke syuting itu ketika saya kuliah. Berarti kan ini ada jarak waktu yang berbeda. Jauh ya? Jauh banget gitu. Iya. At least 5 tahun lah. Iya, dan ini kan dua bidang yang berbeda banget gitu. Yang satu bernyanyi, yang satu berakting gitu. Nah, saya memang sempat ikut, dan waktu itu saya sampai 40 besar memang.
di angkatannya Nandra. Ya, masih ada. Jadi saya sempat ikut 40 besar di angkatannya Rini. Jadi Rini itu teman lama saya. Kami ketemu di kompetisi itu. Tapi karena saya gugur di 40 itu, akhirnya saya pulang. Dan bersekolah lagi seperti anak-anak pada umumnya. Jadi saya kelas 1 SMA lagi, kelas 2, kelas 3, baru berkuliah, kerja. Nah, setelah kuliah inilah baru akhirnya saya masuk ke industri acting. Dan saya memulai karir saya dari nol di situ. Gitu. Jadi memang passion keliru ya Deva memang lebih jebolan itu ya. Nggak tepat sih kalau dibilang jebolan situ ya. Pengalaman iya, tapi bukan jebolan kali. Iya, karena saya tidak, maksudnya saya tidak, kecuali mungkin kalau saya bahkan ketika pun misalnya saya sekarang berkarir sebagai penyanyi, tetap juga tidak bisa dibilang bahwa saya jebolan sana, karena balik lagi gitu, saya setelah itu kan saya vakum lama. Saya tidak juga memanfaatkan posisi 40 besar yang memang juga tidak bisa dipakai sebagai portfolio apa-apa ya. Maksudnya betul. Bahkan saya belum masuk televisi gitu, orang tidak pernah melihat saya di TV sebagai bagian daripada acara itu. Jadi nggak bisa dikaitkan juga sebenarnya gitu. Berarti musisi kita kesampingkan, tapi ada beberapa yang thank you for asking Nandra. Jadi bisa diklarifikasi ya. Tapi selain musisi sekarang Deva juga katanya bikin buku atau menulis. Bener nggak tuh? Kalau menulis iya, tapi kalau bikin buku rasa-rasanya belum ya. Saya memang punya banyak draft tulisan, tapi kalau outputnya akan menjadi buku, saya memang pengen banget. Tapi kalau sekarang ini sedang membuat buku, kayaknya enggak sih. Karena harus diakui teman-teman, membuat buku tuh tidak semudah itu. Saya coba menulis. Saya suka menulis, tapi biasanya saya hanya suka menulis nandika, puisi, prosa, yang saya akhirnya bagikan di sosial media, kadang-kadang di Instagram atau di Twitter gitu ya. Tapi kalau untuk membuat buku, saya butuh lebih banyak doa lagi kayaknya untuk bisa sampai di sana. Karena beneran, itu susah banget. Kita doain bareng. Saya akui teman-teman penulis yang akhirnya memilih kepenulisan sebagai sebagai karir gitu, menjadi full time writer, di mana kita tahu untuk menjadi penulis di Indonesia nggak mudah. Pertama, karyanya gampang dibajak. Terus yang kedua, secara penghasilan juga nggak gede-gede amat. Kalau mau gede ya harus bestseller, dan untuk menjadi bestseller tuh nggak gampang gitu. Dan yang ketiga, untuk menulis sebuah buku, misalnya novel, itu butuh riset yang mahal, butuh jam nongkrong yang banyak. Setiap nongkrong pasti kan keluarlah uang ngopi, untuk yang rokok pasti keluarlah uang rokok, gitu-gitu. Pasti prosesnya banyak dan biayanya mahal untuk menjadi penulis, dan saya rasa tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat gitu. Makanya saya salut untuk teman-teman yang masih tetap stay di bidang kepenulisan, tetap semangat terus, karena kalian lah Indonesia bisa terdidik dengan baik, dan kami para pembaca buku bisa tetap menikmati karya-karya yang baru terus. Betul. Sedikit ada, bukan games ya, tapi pengen tahu dong, kalau misalnya Deva ini kan sekarang lagi bikin kopi barusan tuh tadi. Oh iya, ini homemade by the way. Ada nggak sih? Apa tuh? Ini homemade, saya bikin di rumah. Ada nggak sih tipsnya buat bikin kopi enak menurut Deva? Atau ya nggak tahu, kalau bisa ditunjukin sih lebih bagus ya. Jadi sebenarnya kalau bikin kopi enak itu tergantung preferensi sih. Jadi kan ada orang yang suka kopinya manis gitu. Ada orang yang suka kopinya lebih banyak susunya. Ada orang yang suka minum kopi nggak pakai yang lain, nggak pakai tambahan apapun, nggak pakai gula sama sekali, nggak pakai susu sama sekali, hanya kopi hitam doang gitu. Kayak yang saya terbiasa tiap bangun tidur atau kopi pertama yang saya minum itu pasti kopi hitam. Udah pasti kopi hitam. Bangun tidur langsung kopi hitam ya? Iya, dan sekarang ini saya terakhir kan saya posting di Instagram, mulai hari ini saya putuskan untuk berkeliling Indonesia lewat kopi. Jadi, karena kita nggak bisa kemana-mana,
Oke. tapi imajinasi kita masih bebas, imajinasi kita tetap masih bisa berkunjung kemanapun, saya putuskan untuk berkeliling lewat Nyobain. imajinasi dan rasa yang saya kecap lewat kopi-kopi. Jadi saya coba untuk beli secara online beberapa jenis kopi dari berbagai macam daerah, ada dari Flores, dari Bali, dari Papandayan, dari Wamena, macam-macam gitu. Tiap hari saya seduh yang berbeda-beda, Toraja dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, kalau sebenarnya kopi enak itu preferensi tergantung dari selera teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman suka, gue lebih suka kopi instan, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Kan biasanya kalau lu minum kopi instan aja, lu jangan sok keren. Ya nggak apa-apa juga kalau memang orang seleranya kopi instan. Terus ada juga biasanya orang kan yang suka nyinyir tuh ya di media sosial, minum kopi kok pakai susu, pakai gula, es kopi susu gitu. Kayak minum kopi itu beneran dong, kan nggak semua orang punya ketahanan lambung dan toleransi terhadap kafein yang baik gitu. Jadi memang balik lagi preferensi, dan teman-teman jangan terpengaruh lah kalau misalnya menurut kalian itu yang enak, masa hanya karena komentar orang lalu kalian harus coba mengikuti. Sama pun dengan saya, misalnya saya bikin kopi, tadi saya bikin Arabica Kintamani gitu, dan tanpa tambahan gula atau susu gitu. Ya teman-teman jangan memaksakan untuk mencoba kalau memang tahu dirinya nggak bisa minum kopi gitu, jangan. Oke, luar biasa. Berarti ini kita Deva ngegiling sendiri kopinya, nyeduh sendiri dari biji ya? Iya. Saya memang ada grinder di rumah, terus juga saya ada beberapa alat seduh yang pour over, terus French press, terus juga ada apa ya? Kadang-kadang saya juga gini loh, kadang-kadang saya juga nggak menutup kemungkinan minum kopi instan yang memang kopi hitam ya. Saya biasanya gini, kalau contoh kopi ini adalah es kopi susu buatan rumah gitu yang saya bikin. Jadi ini bahan dasar kopinya saya menggunakan kopi instan. Kenapa? Karena kopi-kopi yang ada di rumah saya itu rata-rata kopi Arabica. Nah, sementara untuk bikin es kopi susu atau kopi susu itu jenis kopi yang digunakan, biji kopinya itu Robusta. Nah, jadi kalau Arabica itu kecenderungannya biasanya rasanya itu ada acidity-nya, tingkat keasamannya. Sementara kalau Robusta biasanya dia hanya flat dan cenderung pahit. Nah, secara ingredients yang paling cocok dikawinkan dengan gula itu adalah Robusta karena aftertaste-nya mirip, pahit. Gula itu kan kalau kita minum kebanyakan, aftertaste-nya pahit. Iya kan? Itu baru tuh, informasi baru teman seru CGV. Nah, mau dicoba misalnya, boleh tuh. Iya, pernah kan? Nandra misalnya beli es kopi susu, terus diminum kok kayak gula sama gula kopi dan susu aja kayak nyatu gitu ya, kayak berantem. Balance, ya. Nah itu mungkin komposisi beans yang digunakan yang keliru, mungkin lebih banyak arabicanya mungkin sehingga kopinya jadi asam, cenderung asam. Makanya saya untuk mendapatkan kopi Robusta, salah satu cara paling gampang adalah saya beli kopi instan yang tanpa ampas, yang teman-teman bisa temukan di warung. Ini juga saya beli dekat warung rumah situ kok. Itu sehari Deva berapa gelas kopi? Selama di rumah saya bisa sehari. Kopi hitam itu bisa 2 gelas, terus kopi susu bisa paling banyak juga 2 gelas, karena saya batasi konsumsi gula per hari karena toh juga energinya nggak dipakai ngapa-ngapain. Ya sehari bisa 4 gelas lah. Tapi itu ini ya selang-seling ya, kopi hitam, kopi susu, kopi hitam, kopi susu, gitu. Itu berarti nggak ngaruh ke orang biasa pertama kali, orang-orang pertama minum kopi udah pasti kan, aduh nggak bisa tidur nih malam atau segala macam. Itu buat Deva udah nggak ngaruh lagi deh kayak gitu apa gimana tuh? Udah nggak ngaruh. Sebenarnya kalau yang ngaruh ke saya jam tidur tuh lebih ke ya seberapa banyak saya tidur sebelumnya gitu. Jadi makanya saya juga selama di rumah aja, kan salah satu kemewahan yang kita punya selama di rumah aja adalah jam tidur yang seenak kita gitu, semau kita kan. Iya. Nah, tapi dengan kemewahan itu jangan justru terlena, jadi tetap pasang alarm gitu. Jadi saya biasa maksimal tidur 7 jam, 7,5 jam, paling banyak 8 jam lah. Jangan lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu biasanya body clock kita juga akan menyesuaikan.
biasanya tengah malam kita jadi tetap lebih segar dan mau tidak mau harusnya ya akhirnya tidurnya jadi pagi dan jam tidurnya akhirnya jadi berubah. Oke. Kopi udah Benar, kopi benar. kopi udah nggak ngaruh bro Nggak kan? ngaruh Kan lagi juga ya, nggak ngaruh lagi. punya coffee shop kan tiap hari juga food testing jadi nggak ngaruh. Iya. Oke, terakhir Deva, terakhir ada Ya, tips seru nggak sih biar buat teman-teman seru CGV yang udah mulai bosen di rumah, udah sebulan nih di rumah, ada nggak sih tips serunya gitu? oke. Eh, tips tips seru ya. Mungkin saya kasih tips saja Iya. selama di rumah karena Oke, seru atau enggak itu tergantung tergantung. teman-temannya di rumah. Karena Oke, sama kayak ini Nandra, kalau kita coba untuk berpikir secara logis sebenarnya rasa bosan itu pilihan. oke. Iya, lu Ada yang bosan bosan di rumah, ada yang malah seneng. itu lu memilih untuk bosan berarti. Padahal sebenarnya kalau lu coba untuk barangkali lu bukan bosan, barangkali lu hanya lelah dan setiap lelah itu butuh istirahat, butuh rehat. Misalnya work from home di depan laptop gitu kan, nggak lantas karena kita bekerja jadi kita depan laptop 8 jam nggak mungkin gitu. Jadi Oke, usahakan di setiap melakukan sesuatu ada jedanya dan coba untuk tidak hanya punya satu hobi sekarang ini. Karena kadang-kadang melakukan hobi yang sama terus-terusan pun kita akan jenuh jadinya. Jadi kita harus punya hobi yang lain sehingga ketika kita sedang lelah melakukan hobi ini, kita akan beralih ke hobi yang satu lagi sebagai penyegaran gitu untuk refreshing. Baru kembali lagi ke oke. hobi yang satu dan lain sebagainya. Jadi yang bisa saya bagikan ini menurut apa pengalaman saya dan apa yang saya lakukan di rumah. Jadi saya coba untuk mempelajari hal-hal baru yang dulu ketika saya sibuk banget, saya sempat terpikir untuk melakukan tapi tidak bisa karena tidak punya waktunya. Oke, Akhirnya dengan sekarang saya punya segala waktu yang saya mau karena saya di rumah saja, saya pelajari itu gitu. Jadi coba deh teman-teman sekarang yang harus teman-teman lakukan adalah ingat-ingat dulu pernah pengen belajar apa ya, gitu. Dulu pernah oke. pengen belajar apa, diingat-ingat lagi kalau udah ketemu, ya inilah waktunya sekarang untuk dipakai untuk mempelajari hal Ya, tersebut. Dan dengan ya segala kebanyakan. kemudahan akses informasi sekarang, Nandra, kita bisa belajar apapun Iya, kok dari internet. kebanyakan sekarang orang pengen masak, jadi chef. Ini saatnya Ya, ya masak. dan Kebanyakan nggak ada salah lagi yang juga, menghabiskan buku. Ya, nggak betul. salah juga. Banyak yang sekarang suka menulis, tapi yang jadi masalah adalah kayak gini. Misalnya dia masak, dia nulis, dia mengcover lagu-lagu gitu. Tapi dia nggak share karena dia takut dijudge, karena dia melakukan hal Oke. yang sepertinya kayaknya bukan yang biasanya dia lakukan. Terus pasti kan biasanya teman-teman terdekat tuh kayak, lu kenapa lu tiba-tiba nyanyi? Lu kenapa lu tiba-tiba nulis? Udah pasti ya Teman-teman, biasanya ya. hal-hal Teman-teman kayak biasa gitu gitu ya. terbiasa. Hal-hal kayak gitu tuh biasa terjadi dalam kehidupan. Ketika kita melakukan hal yang baru, orang-orang di sekitar kita pasti akan notice dan mereka pasti akan memberikan komentar. Tapi bukan lantas itu memberhentikan kita melakukan apapun yang sedang kita sukai. Karena Iya, mereka pun juga sebenarnya butuh terbiasa melihat kita melakukan hal tersebut. Kalau kita udah sering melakukan, mereka juga udah terbiasa melihatnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang normal dan umum. Jadi ya udah nggak apa-apa, lakuin aja. oke. Thank you banget tipsnya, keren banget. Deva, kita sebelum habis kita coba selfie dulu ya. Oke, mantap nih. Oke, bentar. Oh, lu selfie harus pakai kacamata ya, bagus. Oh, tadi mantul sama laptop, Pak. Oke, 1, 2, Oke, 3. Halo, udah, Deva. Udah. udah sih. Thank you banget udah dikepoin sama si GV, bersedia dikepoin. Thank you tips-tipsnya ya, Deva. Siap, siap. Thank you, see you. Sama-sama, Sampai ketemu sama-sama. lagi nanti di premier filmnya. Amin, amin. Thank you Nandra, thank you, sehat-sehat selalu. Thank Terima you, kasih Deva. teman-teman.